Kemudian kita masih melanjut dari pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih dalam kitab Ajaibul Qalbi. Dan sekarang masuk pada pasal kemarin kita sudah membahas dalam pasal tentang penerimaan hati terhadap ilmu. Permisalan hati dalam menerima ilmu. Sekarang kita beranjak pada bab berikutnya, yaitu bayanu halil qalbi bil idhafati ila samil ulum. Penjelasan keadaan hati jika dihubungkan dengan macam-macam ilmu akliyah dan ilmu diniyah. Dengan macam-macamnya ilmu, baik ilmu akliyah, ilmu diniyah, ilmu duniawiyah dan ukhrawiyah. I'lam, ketahuilah annal qalba bi gharizatihi musta'idun li qabuli aqwaqil ma'lumat. Ketahuilah bahasanya kalbu secara naluriah, bi gharizati dengan nalurinya, musta'idun, sebetulnya hati itu siap li qabuli aqwaqil ma'lumat, untuk menerima hakikat-hakikat al-ma'lumat, hal-hal yang diketahui. Hal-hal yang diketahui. Kama sabaqo, sebagaimana telah lalu penjelasannya di bab asal sebelum ini. Walakin al-ulum allati tahullu bihi, akan tapi ilmu yang bertempat pada hati itu terbagi kepada akliyah dan syar'iyah. Tanqasimu ila akliyatin wa ila syar'iyatin. Wal akliyatu, sedangkan ilmu akliyah tanqasimu ila daruriyatin wa muktasabatin. Ilmu akliyah itu terbagi kepada ilmu daruri, ilmu yang pasti, dan ilmu yang muktasab. Ilmu daruri, ilmu pasti atau ilmu dasar, dan ilmu yang muktasabah, ilmu yang diperoleh dengan usaha. Wal muktasabah ila duniawiyah wa ukhrawiyah. Sedangkan ilmu muktasabah, ilmu yang diperoleh dengan usaha, itu terbagi lagi kepada ilmu duniawi dan ukhrawi. Nanti akan dijelaskan untuk masing-masing. Wa amal aqliyah, adapun ilmu aqliyah, fana'ni biha, maka yang kami maksud dengannya, dengan ilmu aqliyah adalah ma taqdi biha gharizatul aqli, apa-apa yang takdibiyah, yang memutuskan dengannya gharizatul akli, naluri akal. Wala tujadu bitaklid was sama, dan tidak didapati dengan taklid, mengekor, mengikut, dan sama, tidak pula dengan mendengar saja. Tidak pula dari taklid, tidak pula dari sama, dari mendengar dari orang lain, tidak. Tapi ilmu akal ini diperoleh memang dari naluri akal. Diputuskan oleh naluri akal. Dan ilmu akal ini seperti tadi dikatakan terbagi kepada daruriyah dan muktasabah. Ilmu akliyah yang sifatnya daruriyah, ilmu pasti, ilmu dasar, dan ilmu muktasabah yang ilmu akliyah yang diperoleh secara muktasabah karena usaha, diusahakan. Daruriyah ila daruriyatin la yadri min aina hasalat. Ilmu akli yang daruri, la yadri, tidak mengerti orang itu dari mana terwujudnya ilmu itu, terhasilkan ilmu tersebut. Belum daruriyah itu. Bagaimana hasalat? Dan manusia pun tidak ngerti bagaimana ilmu daruriyah itu, ilmu dasar itu terhasilkan. Ka ilmil insan bi anna syakhsa al-wahida la yakunu fi makanain. Seperti pengetahuan manusia tentang bahwasanya asyakhsa, asyakhsul wahid, pribadi yang satu, la yakunu fi makanain, tidak mungkin berada di dua tempat.
dalam waktu yang bersamaan. Wa syai'al wahid la yakunu haditsan qadiman. Dan sesuatu yang satu tidak mungkin dia itu baharu sekaligus dia itu qadim. Tidak ada awalnya. Wa maujudan ma'duman ma'an. Maujudan ma'duman ma'an. Atau tidak mungkin pula satu orang yang sama itu maujud, ada dan ma'dum, tidak ada secara bersamaan. Itu ilmu daruri, ilmu pasti, ilmu akli yang dasar. Dua lebih besar dari satu. Orang pasti ngerti. Tapi dari mana ilmu itu berasal? Dia tidak tahu, pokoknya tiba-tiba ada. Semua orang dibekali dengan ilmu akal dasar. Seperti tadi itu yang dicontohkan. Seorang yang sama tidak mungkin berada di dua tempat secara bersamaan. Yang berbeda secara bersamaan. Tidak mungkin satu sesuatu yang sama itu qadim, tidak ada awal, sekaligus hadits baharu ada awalnya. Tidak mungkin. Yang hadits ada awalnya seperti makhluk, itu pasti tidak mungkin qadim, tidak mungkin tidak ada awalnya. Allah yang sifatnya qadim tidak ada awal, tidak mungkin dia itu hadits ada awalnya. Atau sesuatu itu maujud dan ma'dum, ada dan tidak ada secara bersamaan, tidak mungkin. Atau sesuatu itu bergerak dan diam secara bersamaan, tidak mungkin. Ilmu-ilmu seperti itu ilmu dasar, ilmu akliyah dasar yang manusia sendiri tidak tahu dari mana ilmu itu berasal. Ya. Dia tahunya sudah ada pada otak, sudah ada pada pikirannya. Ya. Ini yang namanya ilmu akliyah daruriyah, ilmu akliyah dasar. Kemudian fa'inna hadhihi ulumun, karena sesungguhnya itu semua tadi yang disebut contoh-contoh tadi itu ilmu-ilmu yang yajidul insanu nafsahu, yang dirasakan atau didapati oleh manusia pada dirinya, muntusiba semenjak kecil, mafturan alaiha, sudah tercipta atasnya, sudah terpatri atasnya, atas nafas, atas jiwanya. Yajidul insan nafsahu, dia dapati, seorang manusia mendapati jiwanya semenjak kecil sudah mafturan alaiha, sudah terpatri pada ilmu-ilmu itu. Yang tadi, ilmu-ilmu dasar tadi. Sudah dari sononya, sudah dari dulu begitu. Orang tidak tahu dari mana ilmu itu berasal. Kok dia bisa tahu dua itu lebih besar dari satu? Kok bisa tahu orang itu atau benda itu tidak mungkin bergerak dan diam secara bersamaan. Tidak mungkin satu orang ada di dua tempat berbeda dalam waktu yang sama. Walaya terima hasola lahu hadzal ilm, dan tidak ngerti manusia itu kapan hasola terwujud, terhasilkan lahu bagi insan tadi hadzal ilmu, apa ini ilmu. Dia tidak tahu kapan terhasilkan ilmu macam itu pada otaknya, pada pikirannya. Wala min aina hasola lahu, tidak pula dia tahu dari mana terwujudnya, terhasilkannya hadzal ilmu tersebut lahu bagi insan tadi. Ini annahu la yadri la sababan qariban. Ya. Maksudnya apa? Si insan tadi la yadri, tidak ngerti lah bagi ilmu-ilmu tadi sabab yang dekat. Wa illa, jika tidak, falaysa yaqwa alaih, maka tidak tersembunyi bagi insan anallahu waladzi khalaqa wahda, bahwasanya Allah lah yang mencipta ilmu itu dan menunjukkan dia kepadanya. Semua tahu itu, dan semua, bahkan kita semua ini dari Allah. Allah semua tahu. Tapi maksudnya yang tidak tahu tadi, maksudnya dia tidak tahu sebab yang dekat. Dari mana kok bisa tiba-tiba ilmu itu ada pada pikirannya. Kalau masalah Allah yang cipta semua, ya semua juga tak tahu. Paham ya? Jadi ini ilmu akliyah yang dasar, ilmu akal yang dasar. Air itu mengalir pasti dari atas ke tempat yang lebih rendah. Benda itu kalau dianu pasti jatuh. Ilmu-ilmu dasar yang manusia tidak ngerti dari mana itu terhasilkan. Dia tahunya tiba-tiba, ya pengetahuan seperti itu ada pada pikirannya. Ini ilmu akliyah dasar. Wa ila ulum muktasabah,
Selain ada ilmu akliyah daruriyah, ilmu akliyah dasar, ada ilmu akliyah muktasabah. Ilmu akliyah yang muktasab, yang diupayakan, diperoleh dengan usaha. Wahiyal mustafadatu bi ta'allumi wal istidlal, yaitu dialah al-mustafadu, ilmu yang mustafadah, yang diambil bi ta'allumi, dengan cara ta'allum, belajar, dan istidlal, dan menarik kesimpulan, menarik dalil. Wakilal kismaini qad yusama aklan, dan dua macam ilmu ini, baik ilmu akliyah muktasabah maupun ilmu akliyah daruriyah, sama-sama dinamakan aklan, akal. Qala Aliun radhiyallahu an, dan dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya, dalam Bahar Hazaj, dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam satu ayatnya, ra'aitul aqlaini wa matbu'un wa masmu'u wa la yanfa'u masmu'un idza lam yakum matbu'u kama la tanfa'u syamsu wa dhawul aini mamnu'u. Hazaj. Mafailun mafailu, mafailun mafailu, failun mafailu, mafailun mafailu. Bahar Hazaj. Ra'aitul la aklaini famatbu'un wa masmu'u wa la yanfa'u masmu'un idza lam yakum matbu'u kama la tanfa'u syamsu wa dhawul aini mamnu'u. Dikatakan oleh Sayyidina Ali dari Bahar Hazaj, ra'aitul akla ini, saya melihat akal itu dua macam. Ada matbu'un, ada masmu'u. Ada akal yang sifatnya matbu', ada yang sifatnya masmu'. Matbu' itu dicetak, distempel, ini ilmu yang sudah tadi itu, yang sudah ada tiba-tiba distempel seperti itu. Masmu' itu ilmu yang didengar, itu yang diperoleh dengan cara belajar. Di akal itu ada dua, kata Senali. Ada matbu'un, ada masmu'. Ada akal yang matbu' sudah dicetak, ada yang masmu' diperoleh dari didengar. Walain fa'u masmu' di dalam yakum matbu'. Dan tidak bermanfaat yang masmu' kalau dia tidak matbu' dalam hati. Kalau tidak ada akal yang matbu', maka yang masmu' ini tidak mungkin. Justru dia bisa menerima ilmu yang diperoleh dengan cara belajar itu karena ada dasar-dasar akal yang matbu' tadi. Ada dasar-dasar kan gitu, pengetahuan dasar. Seandainya tidak ada pengetahuan dasar di pikiran, tidak mungkin dia bisa mencerna ilmu yang masmu'. Kama la tanfa'u syamsu wa dhawul aini mamnu'u. Seperti halnya tidak bermanfaat sinar matahari wa dhawul aini mamnu'u, sedangkan cahaya mata terhalang. Apa gunanya matahari? Matanya ditutupi kacamata kuda. Ya tidak bisa lihat. Wal awwalu wal muradu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyin. Yang pertama maksudnya akal yang matbu, itu yang dimaksud dengan sabda Nabi kepada Sayyidina Ali, ma khalaqallahu khalqan akrama alim minal akli. Allah tidak mencipta satu ciptaan yang akrama, yang lebih mulia alih di sisi Allah minal akli, daripada akal. Itu yang dimaksud adalah akal yang matbu, akal yang sudah Allah cipta itu, yang dari sononya begitu. Wasani, sedangkan akal yang masmu, yang kedua itu yang dimaksud wal murad bi qouli sallallahu, itu yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. Ada Leo, ketemu tak? Hah? Apa? Belum ketemu? Wasani wal murad bi qouli, sama dah halaman ini. Dan itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, idza taqarraba nasu ila Allah Ta'ala bin wa'il bir, fataqarrab anta bi aqlik. Kalau mendekat siapa manusia kepada Allah Ta'ala dengan macam-macam albir, macam-macam kebaktian,
ketaatan. Fataqarrab anta biaqlik, maka mendekatlah engkau wahai Ali dengan akalmu. Jadi yang dimaksud dengan akalmu di sini adalah akal yang diperoleh dengan usaha. Yang menurut para sufi, akal ini yang dimaksud adalah akal potensi untuk menundukkan nafas, kekuatan untuk menundukkan ghadab dan syahwat. Mendekatlah dengan itu, mendekatlah dengan akal ini. Sedangkan akal yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, Allah tidak cipta satu makhluk yang mulia melebihi akal. Itu akal yang langsung ciptaannya Allah. Itu ilmu-ilmu dasar tadi itu yang memang dari sononya sudah ada. Itulah yumkinu taqarrubul gharizatil fitriyah, sebab tidak memungkinkan apa mendekat dengan naluri fitriyah, naluri fitrah. Ini akal ghariziyah, akal yang fitrah tadi. Wala bil ulumi daruriyah. Tidak mungkin juga kita mendekat pada Allah dengan ilmu-ilmu daruri tadi. Ya kan? Masa ya juga yang mendekat dengan ilmu-ilmu yang dasar tadi. Benda itu lempar ya, atas pasti jatuh ke bawah dua. Ya tidak mungkin. Mendekat kepada Allah bukan dengan akal ini. Sedangkan Rasul mengatakan kalau orang itu mendekat pada Allah dengan macam-macam kebaktian, mendekatlah engkau dengan akalmu. Masa iya akal yang daruriyah tadi yang dimaksudnya tidak mungkin. Maksudnya mendekatkan akalmu ini dengan potensimu, dengan menguatkan potensi akalmu yang itu bisa menguasai kau punya ghadab dan kau punya syahwat, kau punya nafsu. Itu maksudnya. Dan itu harus diusahakan dengan mujahadah melawan nafsu tadi sehingga akalnya betul-betul di atas. Nggak mungkin yang dimaksud mendekat dengan akalmu terus akal yang dimaksudnya adalah ilmu-ilmu dasar tadi, ya tidak mungkin. Bal bil muktasabah, tetapi dengan ilmu yang muktasab, ilmu yang diperoleh dengan usaha. Walakin mithlu aliyin, akan tapi orang seperti Sayyidina Ali itu radhiyallahu anhu kamaja huwa alladhi yaqdiru ala taqarrub, dialah orang yang mampu untuk taqarrub, mendekat bistimalil akli, dengan menggunakan akal, fiktinasil ulum, untuk menjaring ilmu-ilmu, alati biya yunalul kurbu, yang mana dengan ilmu-ilmu tadi diperoleh apa al-kurbu, kedekatan mirabbil alamin, dari Tuhan seluruh sekalian alam. Maka orang yang seperti Sayyidina Ali itulah yang bisa menggunakan akalnya untuk menjaring ilmu-ilmu tadi dari Rabbul Alamin yang diperoleh ketika dia sudah mendekat kepada Allah, maka Allah limpahkan ilmu itu kepada akal tersebut. Seperti firman-Nya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kau kepada Allah, niscaya Allah memberi ilmu padamu, mengajarkanmu. Wal qalbu jarin majrul ain. Hati itu berlaku seperti berlakunya mata. Hati itu ibarat mata. Wa gharizatul aqli fihi, naluri akal fihi pada kalbu, jariyatun majra quwwatil basar. Itu berlaku seperti berlakunya kekuatan pandangan mata fil aini, dalam kekuatan basar, kekuatan penglihatan fil aini, dalam mata. Wa quwwatul ibsar latifatun tufqadu fil ama, dan kekuatan melihat itu suatu yang lembut yang tidak kasat mata, tufqadu fil ama, yang hilang atau dihilangkan dalam orang buta. Wa tujadu fil basar, dan didapati dalam orang yang melek. Wa in kana qad ghammadul ain, meskipun dia sudah memejamkan matanya. Au janna alil lail, atau sudah menutupi atas dia, atas si basar tadi, apa malam. Jadi kalbu itu ibarat mata, akal itu ibarat kekuatan memandang. Kekuatan memandang yang ada pada mata. Dan kekuatan memandang itu suatu yang tidak kasat mata, ya, yang hilang dari orang yang buta. Karena orang yang buta kan matanya tetap melek, tapi nggak punya kekuatan untuk melihat. Makanya dikatakan kuwatul ibsor, kekuatan melihat itu latifah, suatu yang abstrak yang tidak kasat mata. Ya. Buktinya kita melihat orang matanya sehat, kita tidak tahu kalau dia ternyata buta. Makanya kekuatan melihat itu dikatakan oleh Imam Ghazali sebagai latifah, sesuatu yang tak kasat mata, kekuatan mata. Matanya kasat mata, tapi kekuatan melihatnya itu sesuatu yang nggak bisa dilihat.
Bentuk kekuatan melihat itu apa? Kotak, apa lingkaran, apa segitiga, kekuatan melihat itu. Tidak bisa dilihat. Makanya kuatul ibsor, kekuatan melihat itu merupakan satu yang tak kasat mata, latifah, yang hilang pada orang buta dan didapati pada orang basor, pada orang melek. Bayangkan aku meskipun orang yang melek tadi sudah memejamkan matanya atau sudah ditutupi oleh malam, tetap dia bisa melihat ketika kekuatan matanya ada. Wal ilmul hasilu minu fil qalbi jarin majra quwwati idrakil basar fil aini, dan ilmu yang terhasilkan darinya dari akal fil qalbi dalam hati itu berlaku seperti majra berlakunya quwwata idrakil basar, kekuatan penjangkauan pandangan mata, kekuatan jangkauan idrakil basar, kekuatan jangkauan penglihatan fil aini dalam mata. Wa ru'yatuhu, dan melihatnya basar, melihatnya pandangan tadi li'ayanil asya, terhadap zat daripada asya, segala sesuatu. Wa ta'khurul ulumi an ainil aqli muddatasiba ila awani tamyiz awil bulu, dan terlambatnya ilmu-ilmu dari ainil aqli, dari pandangan mata akal atau dari zatnya akal, fi muddatasiba, dalam masa kecil, ila awani tamyiz, sampai waktu tamyiz 7 tahun yang akal operasional akal sudah mulai bekerja secara psikologi perkembangan, mulai usia 7 tahun tamyiz, saat atau bulugh atau baligh, itu yudhahi ta'khuru ru'yanil basar ila syuhri syams, itu yudhahi menyamai terlambatnya penglihatan dari pandangan mata sampai waktu isyraqis syams, waktu isyraqis syams, waktu terbitnya matahari, wa fayadhani nuriha, dan waktu melimpahnya cahaya matahari, alal mubsarat, atas hal-hal yang dilihat. Ya. Jadi Imam Ghazali mengumpamakan ilmu akliyah itu pada kalbu itu seperti mata dan kekuatan pandangan pada mata. Mata itu ibarat kalbu, kekuatan pandangan pada mata itu ibarat ilmu akliyah tadi, ulum akliyah. Ya. Adapun terlambatnya ilmu akliyah itu baru ada dan ilmu akliyah itu baru sempurna ketika bayi itu, anak itu sudah tamyiz kan, 7 tahun. Di bawah 7 tahun anak balita ngerti apa, kadang sesuatu dia ditaruh di mulut dia tidak ngerti. Baru mulai nampak akal doruri tadi baru mulai nampak ketika usia tamyiz. Nah, keterlambatan akal doruri pada usia tamyiz itu seperti keterlambatannya orang melihat benda sampai waktu isyraq baru ngelihat. Tadi subuh petang dedet tanpa lampu dia belum bisa melihat. Itu ibaratnya bayi itu sudah punya akal, tapi tingkat akalnya belum sampai kepada operasional konkret. Tidak sampai kepada tingkatan operasional konkret, yaitu yang itu baru dicapai ketika usia kurang lebih 7 tahun. Itu diibaratkan sama Imam Ghazali seperti keterlambatan melihatnya. Matanya ada, matanya melihat, ada dan melihat, tapi keterlambatan melihat benda-benda sampai terlambatnya itu sampai matahari sudah terang, melimpahnya cahaya pada mubsarat, pada hal-hal yang bisa dilihat, baru ada pantulan cahaya ke mata, baru dia bisa melihat. Tapi matanya ada, akalnya ada, akal itu ada, sudah Allah bekali pada setiap bayi. Tapi belum begitu tampak perkembangannya kecuali sudah sampai pada usia tamyiz. Wal qalamul ladzi bi satarallahu ulu ala subahatil qulub yajri majra kursi syams, dan kolam pena yang alladzi bi satarallahu, yang mana dengan pena itu Allah menulis ilmu-ilmu di sofahatil qulub, di lembaran-lembaran kalbu, yajri majra kursi syams, itu berlaku seperti berlakunya piringan matahari. Wa inna ma lam yasulil ilmu fi qalbi sobi, itu hanya saja belum terhasilkan ilmu dalam kalbunya anak kecil qabla tamyiz, sebelum usia tamyiz, li anna lau haqalbihi lam yatahayya, karena lempengan hatinya belum yatahayya, belum siap. Ba'du, sebelum itu, setelah itu,
liqabuli naqshil qalam, untuk menerima ukiran pena. Untuk menerima ukiran pena. Jadi ibarat kolam alamal insana, alamal insana malamnya sudah apa? Iqra subhanal insana milak. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan kolam. Tapi jangan digambarkan kolam ini. Kolam apa? Bil qalam. Alamal insana malam ya. Allah mengajarkan manusia melalui kolam. Diibaratkan oleh Imam Ghazali, kolam yang Allah cipta yang menulis ilmu itu pada hati. Kok belum tertulis pada bayi karena belum siapnya lempengan kalbu itu untuk menerima ukiran kolam tadi. Wal kolamu ibaratun an khalqi bil khalqila. Kolam yang beliau maksud di sini adalah bukan kolam pancing ya. Bukan kolam ikan, kolamun. Ya, pena. Kolam yang dimaksud ini oleh beliau ibaratun istilah an khalqin min khalqila, tentang satu makhluk dari makhluknya Allah Ta'ala. Ja'alahu, yang Allah jadikan si kolam tadi sababan, sebagai sabab lihusuli naqshil ulum, untuk terhasilkannya ukiran ilmu fi qulubil bashar, di hati-hatinya manusia. Qala Allah Ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajar manusia dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Wa qalamullahi ta'ala la yushbihu qalama khalqihi, dan kolamnya Allah tidak menyerupai kolamnya makhluk. Kama anna wasfahu subhanahu la yushbihu wasfa khalqihi, sebagaimana sifat Allah tidak menyerupai sifatnya makhluk. Subhanallah. Falaisa qalamun min qasabin wala khashab. Maka bukanlah penanya Allah itu dari bambu atau dari kayu. Kama anna subhanahu laisa dzatun min jawhar wala ard, sebagaimana dia Allah yang maha suci bukanlah zatnya itu dari dari jauhar atau dari ard. Ya, sebagaimana zat Allah bukanlah jauhar, bukanlah ard. Fal muwazanatu bainal basirah al batinah. Allah itu bukan jauhar, bukan ard. Jauhar itu seperti tembok hijau. Tembok itu jauhar, hijau itu ard. Meja coklat, meja itu jauhar, coklat itu ard. Allah itu bukan jauhar. So kalau dia jauhar, dia akan dititisi oleh sesuatu. Seperti hijau ini menitis pada tembok ini. Kalau Allah ard, berarti dia butuh menitis pada sesuatu. Allah la ilaha illallah Hayyul Qayyum, dia berdiri dengan zatnya sendiri, tidak memerlukan sesuatu apapun. Maka kolamnya Allah itu bukan dari bambu, bukan dari kayu, sebagaimana zatnya Allah bukan jauhar, bukan pula ard. Fal muwazanatu bainal basiratil batinah wal basari dhahir sahihatun min hadzal wujuh. Maka muwazanah, perbandingan antara basirah batinah, antara mata batin, wal basari dhahir, dan penglihatan dhahir, sahihatun, benar, min hadzal wujuh, dari sisi ini. Maksudnya perbandingan yang sudah saya buat antara mata batin dengan mata dhahir, dengan saya perumpamakan tadi kalbu dengan akal tadi, dengan perumpamakan mata dengan penglihatannya, itu sudah benar. Illa annahu la munasabata bainahu fi syaraf. Hanya saja tidak ada munasabah antara keduanya, tidak ada hubungan antara mata dhahir dan pandangan dhahir dan mata batin, pandangan mata batin dan pandangan dhahir, tidak ada hubungan antara keduanya dalam kemuliaan. Bainal basiratul batinah ya ainun nafs allati hiya latifatul mudrikah. Maka pandangan batin dialah ainun nafs, dialah zatnya jiwa itu sendiri, yang mana dia adalah latifah, suatu yang tak kasat mata, yang mudrikah, yang menjangkau segala sesuatu. Wa yakal faris, dan mata batin atau kalbu itu seperti penunggang kuda. Wal badanu kal faras, dan badan kasar ini seperti kudanya. Wa amal faras
adharu alal faris min amal wa amal faris adharu alal faris min amal faros. Maka kebutaan faris, kebutaan penunggang kuda lebih madarat bagi penunggang kuda daripada kebutaan kuda. Ya. Bala nisbat ali hadid dararain ila akhir. Bahkan tidak ada hubungan atau tidak bisa dibandingkan kepada salah satu daripada dua madarat tadi kepada yang lain. Kalbu atau mata batin itu ibarat penunggang kuda, badan kasar wadak kasar ini ibarat kudanya. Butanya penunggang kuda lebih bahaya daripada butanya kuda. Kalau sudah buta mata hati, naudzubillah min dzalik. Walimuwazanatil basiratil batinah lil basar zahir sama Allah Ta'ala bismih. Dan karena ada perbandingan muwazanah, karena perbandingan antara basirah batinah, mata batin dengan basar zahir, dengan penglihatan zahir, maka Allah namakan ya samahu, Allah namakan basirah batinah itu bismihi ya, dengan Allah namakan penglihatan zahir itu bismihi dengan penglihatan batin. Itu sebaliknya. Allah namakan penglihatan basirah batin itu dengan nama basari zahir, dengan nama penglihatan batin. Yang Allah namakan apa? Penglihatan basirah batinah dengan nama basari zahir, dengan nama penglihatan zahir. Qala ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah dusta al fuad, hati itu, ma ra'a, terhadap apa yang dia lihat. Padahal penglihatan itu kerjaannya mata, tapi Allah namakan penglihatan untuk menunjukkan kerjanya kolbu hati. Karena ada perbandingan antara mata zahir dan mata batin tadi, seperti yang Imam Ghazali jelaskan, antara perbandingan antara kolbu dengan akal tadi ada hubungan, maka terkadang Allah pakai yang satu untuk menyebut yang lain. Contoh, Allah gunakan dalam ayat tadi ro'a, ru'yah, melihat yang itu merupakan perbuatan mata zahir, Allah gunakan untuk menyebut perbuatan batin. Sama idrakal fuadi ru'yatan, Allah menamakan jangkauan hati itu sebagai ru'yah, sebagai penglihatan. Wa kadza qauluhu ta'ala, wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, wa ma arada bi ru'yatil zahirah, dan tidaklah berkehendak siapa Allah bihi dengannya, dengan firman-Nya tadi ar-ru'yatil zahirah, penglihatan yang zahir. Fa inna dzalika ghairu maqsudin bi Ibrahim, karena sesungguhnya itu ru'yat zahirah tadi tidak terkhususkan bagi Ibrahim saja alaihissalam, hatta yuzkaru fi maradil imtinan, sehingga disebut penglihatan zahir tadi di maradil imtinan dalam konteks pengungkitan nikmat Allah. Ya, begitu juga dalam ayat wa kadzalika nuri ara yuri, memperlihatkan. Kadzalika nuri, demikianlah Allah perlihatkan pada Ibrahim malakutas samawat. Ini Allah sedang mengungkit nikmatnya kepada Nabi Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim Allah tunjukkan malakut. Kita sudah bahas malakut itu alam gaib yang ada di sebalik nyata ini. Bukan, sekali lagi, bukan alam demit ya. Alam gaib itu bukan alam demit jin, bukan. Alam gaib itu yang tidak nampak oleh mata, seperti yang dilihat oleh para aulia. Contoh para aulia melihat semua ini, nggak melihat pohonnya. Para aulia itu langsung kalau melihat semua itu dia ingat kepada sang kholiknya, itu alam malakut yang ada di balik semuanya. Nah, itu yang Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Berarti kan Nabi Ibrahim melihat dengan pandangan batin kan, bukan dengan pandangan zahir. Tapi Allah gunakan kalimat, Quran menggunakan kalimat nuri, memperlihatkan. Padahal maksudnya memperlihatkan itu adalah pandangan zahir. Tapi yang Allah maksud itu, Allah perlihatkan kepada mata batinnya Ibrahim malakut. Malakut alam gaib, dimensi lain, dimensi gaib dari samawat wal ard. Allah perlihatkan dimensi gaib daripada langit dan bumi kepada Ibrahim. Sebab kata Imam Ghazali mengomentari ayat ini, kalau yang dimaksud Allah itu pandangan zahir, untuk apa Allah membanggakan itu kepada Nabi Ibrahim? Lawang kita juga punya pandangan zahir. Apa bedanya?
Walidzalika samma dhidda idraki ama. Oleh karena itu Allah namakan lawan jangkauannya, lawan jangkauan mata batin itu Allah juga menyebutnya dengan kebutaan. Sebagaimana kita menyebut orang yang nggak melihat mata zahirnya itu buta, Allah juga menyebut orang yang nggak melihat mata batinnya juga dengan kebutaan, karena ada perbandingan antara mata batin dengan mata zahir. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absaru. Maka sesungguhnya bukanlah mata itu la ta'mal absar, tidaklah buta absar pandang penglihatan zahirnya, walakin ta'mal qulub. Akan tapi yang buta adalah hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Faqala ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma. Siapa-siapa yang ada, siapa man itu di dunia ini buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia akan buta, wa adullu sabila, dan lebih sesat jalannya. Nah kalau diterjemahkan buta yang pertama itu buta zahir, berarti kan orang buta mata di dunia juga buta di, padahal bukan itu maksudnya ayat itu. Ayat itu berbicara tentang orang yang buta mata zahirnya, mata batinnya di dunia, naudzubillah, dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta, kan itu. Berarti a'ma. A'ma yang pertama itu maknanya a'ma batin, bukan a'ma zahir. A'ma yang kedua nanti di akhirat itu sengaja Allah butakan zahirnya juga di akhirat. Makanya karena perbandingan dan permisalan antara mata batin dengan mata zahir, maka kadang Allah pertukarkan istilah-istilah mata zahir, Allah gunakan untuk mengungkapkan istilah mata batin di Quran. Contohnya ayat-ayat tadi. Saya teringat jadi perdebatan Wahabi ini, salah satu ulama Wahabi sama ulama halus sunnah. Mereka Wahabi itu tidak mengakui adanya majaz di Quran. Semua harus dipahami letterlah. Mereka itu terkenal tekstual. Maka didebat sama ulama halus sunnah, nggak bisa. Di Quran itu ada sebagian harus kita maknai majazi, ada yang kita harus maknai hakiki. Udah bisa, tetap kayaknya. Ditunjukkan ayat ini. Oke, kebetulan si ulama Wahabi itu buta. Dibacakan ayat ini. Oke, berarti gimana menurutmu ayat ini? Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adullu. Berarti jenengan buta, berarti jenengan nanti di akhirat juga buta. Oh, enggak bisa. Diam. Mau tidak mau dia harus mengakui bahwa di Quran itu ada makna kinayah, makna kiasan, ada makna hakiki, ada makna sebenarnya. Hadza bayanul ilmil akli. Maka ini adalah penjelasan ilmu akli. Ilmu dini belum, ilmu dinia belum. Ini ilmu akliyah. Ya. Baru ilmu akliyah. Ilmu akliyah baik yang daruriyah maupun muktasabah. Yang muktasabah nanti ada ilmu duniawi, ada ilmu ukhrawi. Terus nanti ada ilmu syar'iyah. Wallahu a'lam. Ya, baca dulu. 40 menit. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Burungkul qawri talma'u bid dayaji wa tadhkuruni laylatit tanaji wa ayyaman qalat fi tibi 'aishin bi wadil khairi ma bainal fijaji. وأصحابا وأحبابا كراما من البيت المشرف بالسراج وغيدا طاهرات زاهرات بأسمار تصال عن اللجاج فهل ذاك الزمان يعود يوما ويذل كل قلب بانفراج ويصبح كل إب في سكون ويمسي كل مؤذ في انزعاج بلطف الله كشاف البلايا تعالى لا يغيب به راجي نؤمله ونرجوه دواما يقوم ما هناك من اعوجاج ويشملنا بعافية وعفو
ونضحي بسرور وابتهاج ببركة أحمد خير البرايا شفيع الكل يوم الاحتياج ببركة أحمد خير البرايا شفيع الكل يوم الاحتياج عليه الله صلى كل حين وسلم مع الأجال العلاج والحمد لله رب العالمين. يقول إقبال صلاة الآن سيدنا محمد مولى بلال كان الله يسألنا الله يسألنا سلامنا سبينا جميع مفصل الأحوال والأقوال والأفعال يسأل محمد مولى يغفر الذنوب ويكشف الكروب ويسر القلوب ويجدب ويجيب يسألنا ويسر القلوب ويسأل أن أقول ويحصل لكم كل مطلوب وما جنا من الغيوب نسأل القلوب من جيش محمد ينتبه القلوب كلني أصلا شافنا وصلى محمد بركاته وسراره سأزواج وذريته على التجمعين التابعين بإسلام الدين سعادتنا بكرم علي حسن حسين الجميع جميع تاج محمد جنب الفقيه كنت محمد بن علي بعلوي سائر جميع أئمة الدين عجل الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام مسلم الإمام الترمذي وسنة الصحيح من الإمام الغزالي سجلت قد جاء بالحسن شهر من المغربي وسنة الفقيه كنت محمد الله عليه عليه وسلم محمد صلى الله الرحمن محمد سكوله فاسقى وجميع سمشاق وسكر وسكر من الملح عبد الله وكرات السوداء ولو أولادي خصوصا بكرة عندني أخواني الجميع سلطة بكر بن سالم بن سالم كل بالأنفاس عمر بن مشيخ علي بن عبد البارس كل برشاد وحابي عبد الله الحداد وسلطة لما جمع جميع سنب الفرات والبشر جميع الكل والحمد وسلطة سبع جماع ولبشر محمد بركاتهم وسرارهم دون ويطارنا عليهم فتح فيه وقنا في الدين ويطاول السبيل وجنقلني أن يوصل نصر محصول وشد وشكر لكلني أصول جامع في خيرات الدنيا لا خسوقاتهم عند الموت ربنا والله الوثاة له ورضا وسيا كامل أرزاق وافر يزير القلبية وأنا من عمد صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وسلم سورة الفاتحة. يا ربنا